Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Ibrahim, mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor induk mahasiswa 2102295. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada semester padat. Tugasnya adalah membuat tinjauan desain dan mengapresiasi karya sebuah produk yang telah ada maupun belum ada, kemudian kita memodifikasi atau melakukan inovasi di dalamnya atau membuat produk baru. Saya pengontrak mata kuliah tinjauan desain kelas A, dan karya atau proyek tinjauan karya yang saya buat adalah tinjauan karya dari sikat gigi konvensional yang biasa kita gunakan untuk menyikat gigi pada hari-hari kita. Tanggal pengumpulan 26 Agustus 2022. Jenis dan nama karya adalah alat kebersihan diri, produknya sikat gigi. Ulasan peristiwa yang berkaitan dengan karya. Sikat pada sikat gigi umumnya memiliki usia pemakaiannya sendiri, bergantung pada durabilitas bahannya dan pemakaian penggunanya. Dan setelah usia pemakaiannya habis, maka kita harus membeli sikat gigi baru. Dan itu dirasa kurang praktis karena kita membutuhkan waktu dan tenaga untuk membeli sikat gigi yang baru. Latar belakang permasalahan dibuatnya karya. Manusia pada dasarnya selalu membutuhkan alat untuk membantu kehidupannya, dari mulai memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, hingga alat-alat lain untuk memaintain kebersihan tempat tinggalnya maupun kebersihan dirinya sendiri. Pada kebersihan diri dibuatlah berbagai alat kebersihan, salah satunya sikat gigi untuk membersihkan gigi manusia. Tujuan pembuatan karya sebagai alat bantu membersihkan gigi, target audiensnya masyarakat umum. Kemudian solusi karya, solusi dari ketidakpraktisan pembelian sikat gigi yang saya rancang adalah membuat sikat gigi yang ada pada bagian sikatnya bisa dilepas dan dipasang kembali, dan pada pekat pembelian sikat giginya memberikan sikat cadangan beberapa banyak. Ada 3 unsur tinjauan kritik karya. Yang pertama ada formalistik, itu menggunakan 3 material utama, yaitu plastik sebagai bahan utama karena material yang ringan dan ekonomis. Kemudian karet biasanya dipakai untuk melapisi gagang sikat gigi agar lebih nyaman dan mudah digenggam, dan nilon sebagai bahan untuk sikat pada sikat giginya. Kemudian ada ekspresivistik. Sikat gigi terdiri dari sebuah batang yang utama sikat gigi sebagai bentuk keseluruhan sikat gigi dan berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain pada sikat gigi. Bagian kedua adalah gagang yang biasanya ditambahkan material karet sebagai bahan yang bisa digenggam oleh tangan dan biasanya menyatu dengan keseluruhan batang sikat gigi. Bagian terakhir yang merupakan bagian terpenting adalah sikat pada sikat gigi yang berfungsi membersihkan gigi manusia. Fungsi sebuah sikat gigi utamanya adalah sebuah alat untuk membersihkan gigi manusia. Pembuatan diperkirakan sudah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir kuno. Hingga kemudian perkembangannya masih dilakukan hingga sekarang, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan manusia dari zaman ke zaman. Dampak sikat gigi konvensional pada zaman modern ini terhadap masyarakat sudah dirasakan dan cukup memudahkan dalam membersihkan gigi. Kemudian simpulannya adalah ide karya yang akan saya buat sebuah alat yang bisa membantu pemeliharaan kebersihan anggota tubuh, yaitu sikat gigi. Kemudian pesan yang ingin disampaikan yaitu sebuah alat yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian hubungan antara masalah dan solusi, menjawab masalah kebersihan pada gigi manusia yang pada awalnya tidak terlalu menyeluruh hingga dapat membersihkan hingga ke sela-selanya. Kemudian problem solving yang terdapat pada produk sikat gigi adalah membuat alat yang membantu membersihkan gigi manusia secara lebih menyeluruh. Opini atau pendapat tentang karya tersebut, menurut saya segala inovasi dan pembaruan dalam setiap produk yang mengutamakan fungsi merupakan sebuah hal yang baik dan patut untuk diapresiasi. Kemudian ada konsep rekomendasi karya. Yang pertama adalah jenis karya, membuat sebuah sikat gigi yang penggantian penggunaannya dapat lebih praktis, yaitu dengan membuat sikat gigi yang bagian sikatnya dapat diganti dan pada pekat pembeliannya disediakan sikat cadangan sehingga tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli sikat gigi baru. Kemudian pesan yang ingin saya sampaikan adalah pemecahan masalah kepraktisan dan kemudahan pemakaian suatu barang atau produk. Yang saya bayangkan adalah ketika
sikat yang ada pada sikat gigi saya sudah mulai menemui usianya yang sudah tidak bisa dipakai lagi, seperti mungkin sikat bulu pada sikatnya rontok atau mungkin berkerak pada lapisan dasar sikatnya, atau mungkin sikatnya sudah mulai pincang-pincang dan berpisah-pisah sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kita tidak perlu ke toko swalayan, warung, ataupun minimarket terdekat untuk membeli sebuah sikat gigi. Karena ketika kita membeli sebuah sikat gigi, di sana sudah disediakan sikat untuk pengganti pada sikat gigi tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mencari dan membeli sebuah sikat gigi yang baru. Kemudian tone and manner yang saya tawarkan di sini adalah kepraktisan dalam durasi pemakaian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa durasi pemakaian mungkin tergantung dari bahan yang kita gunakan. Tetapi kepraktisan dalam pembelian sebuah sikat gigi baru itu akan sangat lama jenjangnya. Misalnya saja dalam satu pemakaian sikat gigi biasanya dipakai untuk 3 bulan pemakaian. Jika kita mengganti sikatnya dengan yang baru, lebih bersih dan kondisinya lebih baik, dalam paket pembelian misalkan diberi 5 sikat tambahan, bisa 3 bulan dikali 5 dikali 6 bisa 18 bulan. Jadi dalam 1 tahun lebih kita tidak usah membeli sikat gigi baru dan kita tidak usah capek-capek untuk bepergian ke swalayan terdekat. Kemudian visualnya adalah inovasi pada bagian sebuah sikat gigi. Penggunaan visual, bentuk garis, fotografi, ilustrasi, dan lain-lain. Saya memilih untuk membuat ilustrasi sebuah sikat gigi. Pemilihan huruf atau typeface pada tipografinya saya memilih font Helvetica. Pemilihan warna, saya memilih warna putih dan warna pink. Yang pertama adalah kenapa warna putih? Karena saya rasa warna putih itu warna yang netral. Kemudian warna putih ini sangat kontras dengan warna apapun. Jika pada sikat gigi kita nanti ada kotoran atau ada apapun yang bisa mengganggu kesehatan akibat kebersihannya, maka akan terlihat dan itu bisa langsung dibersihkan atau bisa langsung diganti jika kotoran itu terdapat pada bagian sikatnya. Kemudian kenapa warna pink? Karena pink pada masa modern ini sudah menjadi warna universal dan unisex, tidak hanya dipakai oleh para wanita saja. Kemudian ini mood board yang saya buat. Yang pertama ada gambar sikat gigi, kemudian ada gambar obeng. Kenapa gambar obeng? Karena rata-rata obeng itu bisa bongkar pasang juga sesuai dengan kebutuhannya. Saya sedikit terinspirasi dari sistem pemakaian obeng ini. Gagang dari obeng tetap sama, tetapi pada ujungnya atau fungsinya itu berbeda-beda. Ada obeng min, plus, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada alat bongkar pasang atau desain bongkar pasang yang akan saya terapkan, yaitu seperti baut dan mur yang nantinya akan dipasangkan kepada sikat gigi yang akan saya buat. Ini ada warna dasar, sebuah warna pink yang cukup tua yang menggambarkan sebuah warna yang universal. Kemudian ini prototype desain yang telah saya buat adalah saya menamainya dengan toothbrush with replaceable brush. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya membuat ilustrasi bentuk sebuah sikat gigi yang dilapisi dengan karet berbahan dasar plastik dengan ditambahkan sebuah sikat pada sikat giginya yang bisa dibongkar pasang dan diganti. Kemudian pada bagian bawahnya ditambahkan seperti baut yang nantinya akan dipasangkan pada batang sikat giginya. Mungkin itu saja dari saya. Referensi yang saya ambil dari beberapa sumber, salah satunya adalah dari Adityawan mengenai konsep tinjauan desain yang 3 karakteristik. Kemudian ada dari Pratiwi tentang sikat gigi itu sendiri. Kemudian ada sejarah sikat gigi, kemudian ada analisis material dari sikat gigi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.